Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Molibi Safitri, NIM 4035 sebagai pemateri pertama. Saya Nida Dustiria, NIM 19080310007. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Ma'nunah, NIM 190803104056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askiatul Fuada, NIM 190803104077. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau yang disebut PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final atau PPh final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat 2 ini, namun demikian ada juga pengenaan PPh final berdasarkan pasal lain, yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan final lain yang non-final. Dalam perhitungan pajak penghasilan final, pada SPT tahunan, jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri dari 4, yang mana yang pertama penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Yang kedua yakni penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Yang ketiga yakni penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Dan yang terakhir penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terdiri dari 3, yakni adanya penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain. Yang kedua, jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Yang terakhir, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya, pertimbangan penerapan PPh final, yang mana terdiri dari 2. Yang pertama, penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha. Yang kedua, memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Perbedaan pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final. 1. Pada PPh final, penghasilan yang dihasilkan tidak digabungkan oleh penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan yang diperoleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.
Biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada PPh final tidak dapat dikurangi, sedangkan pada PPh tidak final bisa dikurangi. Pada PPh final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi yang dipotong atau dipungut, sedangkan PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Penghasilan dari penjualan saham di bursa efek, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari hadiah atas undian, penghasilan dari pengalihan atas hak tanah dan bangunan, penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, penghasilan atas jasa konstruksi, penghasilan atas pelayaran perusahaan dalam negeri, penghasilan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri, luar negeri, penghasilan EBUD perwakilan dagang asing di Indonesia. Terima kasih untuk materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama yaitu harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kedua yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang ketiga yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Selanjutnya yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Selanjutnya yaitu bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Selanjutnya yaitu tarif. Yang pertama adalah objek PPh pasal 4 ayat 2 terdiri dari 11 penghasilan mulai dari bunga deposito, omset penjualan di bawah 4,8 miliar, simpanan, dividen, lotre dan undian, derivatif, saham, jasa konstruksi, sewa tanah, pengalihan hak tanah atau bangunan hingga penjualan saham. Yang kedua yaitu tarif PPh pasal 4 ayat 2 bervariasi tergantung objeknya dengan variasi 0,1% sampai 25%. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi PPh final 0,5% online pajak untuk menghitung dan membayar pajak UKM dengan omset penjualan di bawah 4,8 miliar per tahun. Perhitungan dilakukan secara otomatis dan cukup dengan satu klik Anda bisa bayar pajak online tanpa harus datang dari antri di bank. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.